pada kesempatan kali ini insyaallah kita memasuki bagian yang kelima ya dari sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kali ini kita akan membahas di antaranya salah satu topik ya, walaupun nanti ada dua topik yang saya akan sampaikan, yakni terkait dengan bagaimana peran ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam membebaskan budak-budak muslim ya, dalam membebaskan hamba sahaya muslim. Ini nanti penting untuk kita sampaikan ya, juga terkait dengan salah satu bagian dari aktivitas ya penting yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Yang tentu kalau kita bicara tentang budak muslim gitu ya, yang masyhur kan, yang sering kita dengar itu sahabat mulia Bilal bin Rabah ya. Tapi kalau kita lihat nanti ya, sebenarnya bukan hanya sahabat mulia Bilal bin Rabah yang kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi juga ada beberapa orang yang lain ya. Itu yang pertama, nanti kita akan bahas poin berikutnya. Nah, terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masuk Islam pada saat itu, terutama baginda Nabi Muhammad SAW itu semakin tinggi ya, semakin keras ya, mendapatkan gangguan, intimidasi, teror ya, dan berbagai macam kekerasan kepada Rasul SAW dan para sahabat. Jadi eskalasi itu semakin meningkat gitu seiring dengan tumbuhnya dakwah yang dilakukan Nabi SAW, semakin banyaknya orang yang masuk Islam, maka kemudian berbagai macam gangguan, intimidasi, teror, berbagai macam kekerasan ya, itu kemudian dilancarkan ya oleh orang-orang musyrikin Quraisy gitu ya. Dan itu terjadi ya di terhadap siapapun gitu ya. Tak terkecuali ya, kita bahas sebelumnya terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekalipun ya, orang yang sangat terpandang di Mekah pada saat itu. Jadi kalau kita bisa bayangkan gitu ya, orang terpandang seperti Abu Bakar As-Siddiq saja tidak lepas dari teror, ancaman ya, bahkan kemudian intimidasi. Bisa kita bayangkan bagaimana dengan ya orang-orang yang pada saat itu menjadi budak gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang pada saat itu menjadi hamba sahaya. Jadi bisa kita bayangkan itu perlakuan mereka terhadap mereka itu gitu. Nah, mereka diintimidasi, diteror itu dengan berbagai macam perlakuan yang kasar, mereka disiksa itu. Semata yang pertama tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk memalingkan orang-orang yang sudah masuk Islam itu dari akidah Islam. Itu. Jadi mereka tidak memiliki cara lain ya untuk untuk memaksa ya orang-orang lemah di kalangan mereka itu untuk keluar dari Islam kecuali dengan cara kekerasan. Karena itulah yang mereka bisa lakukan. Karena kalau kemudian dengan argumentasi, dengan adu pendapat, adu gagasan ya, dengan dialog itu mereka memang tidak mampu gitu. Orang musyrikin Quraisy pada saat itu tidak mampu untuk melakukan dialog secara intelektual, hatta termasuk kepada orang-orang hamba sahaya sekalipun. Ya, kenapa? Karena jelas kita paham ya, karena akidah mereka itu akidah yang sangat dangkal ya, dan irasional tentunya itu. Nah, yang kedua ya, kenapa mereka melakukan penyiksaan ya terhadap para budak, para hamba sahaya ini, supaya jadi contoh juga kepada yang lain. Ya, kira-kira mereka ingin menyampaikan pesan tuh begini: kalau Anda mau masuk Islam, kalau Anda masuk Islam, nih seperti Bilal bin Rabah, nih seperti Zinnirah, nih seperti si fulan dan seterusnya. Jadi ini semacam message ya, pesan yang hendak disampaikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap siapapun orang-orang yang memeluk Islam. Nah, kalian akan bernasib sama nih seperti orang ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi sehingga kemudian mencegah ya, harapan mereka bisa mencegah
ya dari siapapun orang-orang yang hendak memeluk Islam, supaya mereka takut gitu bergabung dengan barisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi dua hal itu yang menjadi target mereka, supaya orang yang masuk Islam tadi ya mereka berpaling dari akidah Islam, dan yang kemudian membawa pesan juga sehingga kemudian orang-orang itu takut ya kalau meluk Islam itu menjadi takut gitu. Seperti ya apa yang mereka pertontonkan, karena mereka pertontonkan itu penyiksaan itu di hadapan publik gitu. Nah, baik ya. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya potret perbudakan ya yang terjadi di Mekah itu emang luar biasa gitu. Dan Bilal bin Rabah itu salah satu potret saja di antara fenomena perbudakan yang ada di Mekah gitu. Ya. Ini yang kita angkat salah satunya adalah Bilal bin Rabah yang mengalami penyiksaan luar biasa. Jadi kalau kita bicara penyiksaan budak ya atau hamba sahaya di Mekah, maka nama ini nggak pernah absen disebut ya, yakni Bilal bin Rabah gitu. Ya, jadi Bilal bin Rabah itu mengalami penyiksaan yang luar biasa gitu. Nah, sementara sisi yang lain Bilal bin Rabah itu dia tidak punya qabilah yang bisa melindunginya. Gitu ya, tidak punya suku yang bisa melindungi, tidak punya orang kuat yang bisa melindungi Bilal bin Rabah gitu. Ya, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki qabilah, memiliki suku yang kemudian dapat melindungi Abu Bakar. Tetapi orang-orang seperti Bilal bin Rabah itu nggak ada orang yang bisa melindungi mereka. Nah, ketika Bilal disiksa, nggak ada yang bisa bela, nggak ada yang bisa bantu. Ya, karena posisi Bilal dan keluarganya juga pada posisi yang sangat lemah gitu. Jadi nggak punya kekuatan mereka untuk melakukan pembelaan. Nah, orang seperti Bilal bin Rabah gitu, itu menjadi potret masyarakat jahiliyah ya, yang kemudian seolah mereka tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya peran ya dalam kehidupan, melainkan cuma melayani, hanya patuh, dan bahkan diperjualbelikan ya, tidak ubahnya seperti barang atau tidak ubahnya seperti binatang-binatang ternak. Itu naudzubillah gitu. Ini luar biasa. Jadi posisi budak di di kalangan jahiliyah ya pada saat itu memang seperti halnya barang, seperti halnya binatang yang mereka sama sekali tidak punya hak, kecuali ya tidak punya peran ya, kecuali hanya saja melayani, hanya patuh ya, rela diperjualbelikan, rela berpindah-pindah majikan, kira-kira begitu. Seperti apa sih? Seperti binatang ternak. Ya, ini saya punya binatang, kamu mau nggak punya binatang saya? Kalau mau silakan, tebus dengan sekian. Maka beralih tuh ya dari orang fulan ya kepada pemilik yang pertama jadi pemilik kedua, begitu seterusnya. Itu potret ya perbudakan di Mekah gitu pada saat itu. Nah, dan kalau orang-orang seperti Bilal bin Rabah ini punya pendapat, pemikiran, apalagi dia berdakwah ya di tengah masyarakat jahiliyah, itu dianggapnya sebagai istilahnya extraordinary crime gitu ya, semacam kejahatan luar biasa gitu. Budak kok berpendapat ya, hamba sahaya kok punya pendapat, hamba saya kok punya pemikiran. Jadi ini semacam kejahatan gitu ya, yang luar biasa tuh ya bagi para budak kalau kemudian mereka menyampaikan pendapat gitu ya, menyampaikan hak dan seterusnya, itu nggak pernah diterima oleh masyarakat jahiliyah gitu. Ya, maka ketika mereka pun misalnya memilih ya untuk memeluk agama Islam, meninggalkan menyembah berhala, itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Yang pelakunya kira-kira itu harus mendapatkan hukuman yang sangat berat ya, oleh majikan-majikan mereka. Nah, sementara ketika kemudian beberapa orang itu ya budak, hamba sahaya masuk Islam, itu ya setidaknya memberikan juga goncangan ya terhadap pilar-pilar tatanan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kenapa? Karena lazimnya seorang budak itu tidak boleh melakukan perbuatan apapun kecuali hanya patuh, menerima, melayani tuan mereka. Ya, sama seperti halnya tadi binatang-binatang ternak. Itu luar biasa. Sehingga ketika kemudian ada budak memilih jalan sendiri, dia berpendapat, dia punya pemikiran, dia punya pilihan hidup, nah itu kejahatan ya di tengah masyarakat jahiliyah ya, apalagi sampai kemudian meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka ya, itu kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira begitulah ya gambaran atau potret perbudakan di Mekah pada saat itu.
Nah, tibalah saatnya pada saat itu ya, nanti kalau kita lihat ya, Bilal ibn Rabah ini salah satu orang yang mendengar berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan itu menjadi perbincangan kan gitu. Ya, Bilal ibn Rabah itu ya menjadi salah seorang hamba sahaya atau budak dari Bani Jumah. Ya, dan ibunya juga merupakan salah satu budak perempuan di keluarga tersebut gitu. Memang keluarga budak ini, ya. Nah, sampai kepada Bilal bin Rabah itu berita tentang Nabi Muhammad SAW yang kemudian membuat Bilal bin Rabah itu penasaran. Nah, hanya karena posisi dia sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba sahaya, tentu tidak punya keleluasaan ya untuk mencari informasi, tidak punya keleluasaan untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, tidak punya keleluasaan sama sekali. Karena waktunya itu nyaris tersita ya untuk tuannya, untuk majikannya, melayani tuannya, melayani majikan, itu waktunya. Dia bekerja pagi hari, siang hari, sore, sampai malam hari. Bagaimana ya dia harus melayani para tuan-tuannya itu, ya, termasuk pada saat itu begitu ya, tuannya itu orang yang bernama Umayyah ibn Khalaf. Gitu. Umayyah ibn Khalaf yang Umayyah ini kemudian mati dia pada perang Badar, gitu ya, pada perang Badar. Umayyah ibn Khalaf ini mati. Hingga satu saat majikannya Umayyah ibn Khalaf, ya, salah seorang tokoh Bani Jumah, itu berkumpul tuh bersama dengan tokoh-tokoh lain di rumahnya, ya. Dan apa yang dibincangkan di rumahnya Umayyah ibn Khalaf, yang dibincangkan di rumahnya Umayyah ibn Khalaf adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka melancarkan tuh kebenciannya, mengungkapkan rasa bencinya terhadap Rasulullah SAW di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa yang mereka bincangkan juga adalah sifat-sifat baiknya Rasulullah SAW gitu. Ya, biasa ya. Jadi biasa kalau seorang membincangkan orang lain di luar di luar orang tersebut ya, yang jelek dibincangkan, yang baik juga kadang-kadang muncul gitu. Ya mungkin seperti ya iya sih dia orang baik gitu, tapi kan begini kira-kira begitulah ya. Jadi keluar juga tuh dari lisan-lisannya mereka, tokoh-tokohnya mereka dari Bani Jumah ya, termasuk dari Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh lain itu keluar tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Iya sih mungkin dia orangnya amanah, orangnya baik, ya nggak ada yang salah sih kira-kira begitu ya. Jadi muncul tuh ya ungkapan-ungkapan yang menyampaikan kebaikan Nabi Muhammad SAW, dan itu memang tidak bisa dipungkiri oleh mereka. Yang mereka permasalahkan cuma satu kok. Apa yang mereka permasalahkan tentang Nabi Muhammad SAW? Yang mereka masalahkan hanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan mengecam ya dalam tanda petik ya, mengkritik ya sesembahan mereka dan mengajak orang-orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu kesalahan Nabi Muhammad SAW di mata orang-orang Quraisy. Gitu. Jadi yang mereka khawatirkannya cuma itu gitu loh. Ya, yang mereka khawatirkan itu bahwa Rasulullah SAW itu mampu mengajak orang-orang sehingga orang-orang tersebut meninggalkan menyembah berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, adapun terkait dengan perilaku Nabi SAW yang lain, itu mereka tidak itu tidak mereka bincangkan sebagai suatu hal yang mereka khawatirkan gitu. Ya. Karena selama ini pun Rasulullah SAW itu sangat terjaga betul integritasnya, bagaimana amanahnya, kemuliaan akhlaknya. Nah, itu juga keluar tuh dari lisan-lisan mereka gitu. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu orang yang baik sebenarnya. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang amanah, orang yang sangat terpercaya, keluar dari mereka. Nah, perbincangan tentang kebaikan Rasulullah SAW itu juga terdengar oleh sahabat mulia Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, terdengar tuh. Ya, semakinlah Bilal itu penasaran, siapa sih orang ini? Ya, kok begitu dibenci oleh orang-orang Quraisy dari tokoh-tokoh mereka, ya, orang-orang tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, tapi juga kok disebutkan juga secara jujur mereka mengatakan tentang apa? Tentang kebaikan Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian menyebabkan Bilal bin Rabah itu penasaran. Gitu. Sampai satu saat, ya, ketika Bilal bin Rabah itu punya kesempatan, ya, waktu luang, ya, maka kemudian Bilal bin Rabah mencuri waktu untuk pergi menemui
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menjelaskan tentang Islam dan Bilal bin Rabah ya menyatakan masuk Islam. Gitu. Nah, jadi berawal dari apa, saudara sekalian? Ini berawal dari perbincangan tokoh-tokohnya Bani Jumah, ya di antaranya Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh lain tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian saat ini misalnya ada orang atau siapapun pihak ya yang misalnya menjelek-jelekan dakwah organisasi tertentu misalnya, menjelaskan tentang apa ide yang dibawa gitu ya, itu bisa jadi berkah tersendiri dalam tanda petik gitu. Ada orang misalnya saat ini yang benci sekali sama ajaran Islam khilafah misalnya ya, oh ini khilafah tuh begini, khilafah tuh dijelek-jelekan kira-kira gitu ya. Tapi pada sisi yang lain juga mereka menjelaskan ya, ketika orang bertanya apa itu khilafah dijelaskan gitu ya. Nah, bisa jadi ada orang yang sebelumnya tidak mengenal ajaran Islam yang bernama khilafah tadi, itu menjadi tahu bukan dari lisan para pendakwahnya, bukan dari lisan para da'inya, tapi dari lisan musuh-musuh ya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang justru tidak suka terhadap gagasan ajaran Islam yang bernama khilafah tadi gitu. Ya. Oh, jadi dia boleh jadi dapat informasi awal dari situ sehingga kemudian muncul penasaran ya, seperti halnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Gitu. Bilal bin Rabah tahu tentang pribadi Rasulullah SAW itu dari tokoh-tokoh musyrikin Quraisy gitu ya, masya Allah. Bismillah. Nah, baik ya, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika majikannya ini Umayyah bin Khalaf mengetahui keislaman Bilal bin Rabah, ya, maka kemudian dia pun mengambil langkah untuk melakukan pilihan kepada Bilal bin Rabah, antara apa? Mengintimidasi Bilal bin Rabah atau kemudian membujuknya. Ya, memujuk apa? Ya udah, kamu jangan, ya kamu nggak boleh meninggalkan menyembah berhala-berhala, dan terus itu dibujuk oleh Umayyah bin Khalaf. Yang kedua adalah melakukan intimidasi. Ya, namun ternyata Umayyah bin Khalaf ya tidak mendapati dari diri Bilal bin Rabah melainkan keteguhan sikapnya. Dibujuk nggak mau, disiksa pun kemudian tidak bergeming. Itu Bilal bin Rabah, itu masya Allah. Ya, sikapnya luar biasa, pendirian luar biasa, ya, dan tidak bersedia kembali kepada kekufuran, tidak bersedia kembali kepada kejahiliahan, ya, dan kesesatan yang ada pada saat itu luar biasa. Ini menunjukkan ya kalau akidah itu sudah tertanam dalam diri seorang, ya, jangankan lama, ya, pada waktu yang kemudian singkat saja itu dia akan tertanam kokoh, ya, seperti halnya kokohnya batu karang ya di lautan, itu luar biasa. Kalau orang sudah tertanam dalam dirinya akidah Islam, itu seperti halnya Bilal bin Rabah, ya, jangankan kemudian dia punya posisi kuat, posisi lemah pun dia akan bertahan, ya, jangankan akidah sudah tertanam lama dalam dirinya, baru masuk Islam pun dia tidak akan goyah, itu luar biasa, ya. Maka Umayyah bin Khalaf majikannya ini ya, pemiliknya dalam tanda petik begitu ya, terus melakukan berbagai macam intimidasi, teror, pengekangan terhadap Bilal bin Rabah, ya, dan juga melakukan penyiksaan dengan siksaan yang luar biasa keras gitu. Ya, itu ketika kemudian Bilal bin Rabah diketahui masuk Islam ya, karena Bilal bin Rabah itu satu saat misalnya melakukan ibadah ya, sholat, itu kemudian diketahui oleh majikannya. Dari setelah kemudian apabila mengalami penyiksaan yang luar biasa dari Umayyah bin Khalaf majikannya. Nah, kemudian langkah intimidasi, penyiksaan pun dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Oh ya, Bilal bin Rabah ditarik ke tengah gurun pasir, dijemur Bilal bin Rabah ya di bawah bakaran sinar terik matahari. Yang sebelum ditarik itu Bilal bin Rabah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sebelumnya kemudian perutnya dikosongkan, ditarik ke padang pasir, lalu kemudian dijemur dia dengan diterik ya, padang pasir yang luar biasa panas itu. Jadi kalau di Mekah begitu ya, itu kemudian ketika di atas itu matahari, di bawah itu jadi panas itu dari dua sisi. Ya, dari atas sengatan matahari, dari bawah itu pasir-pasir atau batu-batu yang kemudian juga sudah sangat panas terkena sinar matahari, itu bisa bayangkan gitu. Ya.
Lalu Umayyah bin Khalaf menidurkan Bilal dengan terlentang di atas gurun pasir yang panas tadi. Ya, kemudian dia menyuruh para budaknya yang lain, ya, yang kemudian masih kafir, ya, budak-budak kafir lainnya untuk apa? Mengambil batu besar, meletakkan di atas dadanya Bilal bin Rabah, ya, pada dalam posisi kedua tangan Bilal terikat, ya, yang kemudian terikat itu dibentangkan seperti ini, gitu, ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf, ya, berkata kepada sahabat mulia Bilal bin Rabah, apa kata Umayyah? Kamu akan tetap seperti ini hingga kamu mati atau hingga kamu kafir terhadap Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Jadi kasih pilihan, ya, mau lepas atau enggak kira-kira. Kalau lepas, ente bebas dari siksaan ini. Tapi kalau tidak, ya, kalau kamu mengkufuri Muhammad, kafir terhadap Muhammad, kamu lepas, kira-kira begitu. Tapi kalau mau tetap memilih, ya, agama yang dibawa oleh Muhammad, kata mereka, ya, maka kamu pasti akan terus mengalami penyiksaan model seperti itu. Jadi itu yang kemudian ditawarkan oleh Umayyah bin Khalaf pada Bilal bin Rabah. Ya, kira-kira terus nggak nih? Ya, mau kembali nggak kepada sesembahan nenek moyang, menyembah Lata, Uzza dan seterusnya, atau ikut terhadap agama yang dibawa Muhammad, kata mereka. Ya, maka apa respon dari sahabat mulia Bilal bin Rabah? Bila mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Jadi Rabb itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Maka dia yang keluar, ya, Bilal bin Rabah itu tidak kuasa mengucapkan kalimat yang panjang-panjang. Ya, karena apa? Karena dalam posisi yang sangat lemah, ya, terbakar sinar matahari. Yang keluar itu cuma ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, yang inti pesannya adalah Allah itu hanya satu, tidak berbilang, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal, melainkan dia hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang mampu keluar dari lisannya, ya, sahabat mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ahadun ahad, ya. Nah, sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian peran Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah? Karena Bilal disiksanya di tengah padang pasir, di hadapan khalayak banyak, yang tadi tujuannya supaya orang-orang itu takut memeluk agama Islam, maka hal itu pun diketahui oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika kemudian Bilal terus disiksa, Umayyah terus menyiksa Bilal bin Rabah, ya, dengan siksaan yang sangat kejam dan biadab, gitu, ya, dan diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan kemudian Abu Bakar melakukan negosiasi dengan Umayyah bin Khalaf. Ya, Abu Bakar berkata kepada Umayyah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah, ya, menyangkut orang-orang lemah yang tidak berdaya ini, gitu, ya. Nah, intinya Abu Bakar mengatakan, ente tega, gitu, ya, nyiksa orang-orang yang sudah lemah seperti ini, kira-kira begitu. Lalu Umayyah bin Khalaf mengatakan, andalah yang telah merusak orang ini, karena dia tahu Abu Bakar itu udah masuk Islam, ya. Kata Umayyah bin Khalaf, ente yang rusak orang ini, katanya. Ya, kalau ente mau selamatkan dia, silakan selamatkan. Ya, selamatkan, ya, orang ini dari apa yang kau lihat ini. Kalau Anda tidak mau saya menyiksa orang ini, bebaskan dia. Ya, kata siapa? Kata Umayyah bin Khalaf. Maka kata Abu Bakar Siddiq, oke, saya setuju. Lalu Abu Bakar Siddiq, ya, membeli Bilal lalu kemudian memerdekakannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu membeli Bilal dengan harga 7 uqiyah, atau ada yang mengatakan 40 uqiyah, ya. Satu uqiyah itu sekitar 31,7 gram. Kalau hanya 7 uqiyah saja, itu Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal, ya, dan kemudian memerdekakannya itu seharga sekitar 221 gram emas. Itu luar biasa. Ya, apalagi kalau kemudian dikatakan bukan 7 uqiyah atau misalnya 40 uqiyah. Wah, luar biasa besar biaya yang dikeluarkan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq untuk, ya, dalam tanda petik, ya, hanya memerdekakan Bilal bin Rabah, ya. Untuk memerdekakan Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Luar biasa, gitu, ya. Maka kita tahu, ya, berikutnya kiprah dari sahabat mulia Bilal bin Rabah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa saja budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apakah hanya Bilal bin Rabah saja? Ya. Ternyata tidak, ya, ada paling tidak 8 orang yang dibebaskan, ya, dibeli kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya.
Dan pembebasan budak ini semacam apa? Semacam strategi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, politik atau strategi untuk memerdekakan budak-budak yang disiksa itu oleh orang kafir musyrik gitu, ya. Dan langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah langkah untuk untuk melawan penyiksaan yang selama ini menimpa orang-orang lemah di kalangan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, gitu ya. Siapa saja mereka? Yang pertama jelas Bilal bin Rabah, yang kedua Abu Fakihah, yang ketiga Amr ibn Fuhairah, yang keempat Zinnirah, yang kelima budak perempuannya Amr ibn Mu'mil, yang keenam Nahdiyah, yang ketujuh putrinya Nahdiyah, dan yang kedelapan Ummu Ubais. Gitu. Itu kira-kira ada 8 orang ya yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa gitu. Untuk ini saja Abu Bakar mengeluarkan uang sangat besar. Sangat besar. Nah, itu yang pertama tadi Bilal ibn Rabah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq juga memerdekakan orang yang bernama Abu Fakihah. Ya, namanya itu Aflah ibn Yasar. Ia merupakan budaknya dari Safwan ibn Umayyah. Ada juga mengatakan budaknya dari Bani Abdiddar. Ya, orang juga Abu Fakihah ini, ya, itu dianiaya jelas itu karena apa? Karena memeluk Islam, meninggalkan agama nenek moyang Quraisy itu, ya. Umayyah bin Khalaf pernah mengikat kakinya Abu Fakihah, ya, kemudian menariknya menuju padang pasir dan mencekiknya, ya, sampai-sampai dia mengira dia sudah meninggal gitu, sudah wafat gitu. Nah, kebetulan Abu Bakar As-Siddiq lewat, ya, dan sama seperti halnya Bilal bin Rabah, ya, tidak kuasa Abu Bakar As-Siddiq melihat orang disiksa begitu rupa, maka kemudian sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq pun membeli Abu Fakihah dan kemudian memerdekakannya, gitu ya. Jadi selain Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abu Fakihah. Yang ketiga, siapa yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? yakni Amir ibn Fuhairah. Nah, nama ini lebih sering kita dengar ya dari nama tadi Abu Fakihah. Karena apa? Karena Amir ibn Fuhairah ini sering mendampingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sebelumnya Amir bin Fuhairah ini budak dari Tufail bin Abdullah ibn Sakhbarah. Ia meluk Islam di awal masa-masa dakwah, ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu membina para sahabat di Darul Arqam, ya, itu Amir bin Fuhairah sudah masuk Islam, ya. Setelah merdeka, Amir bin Fuhairah senantiasa mendampingi dan membantu Abu Bakar. Ia biasa mengembalakan kambing-kambingnya juga milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Fuhairah, Amir bin Fuhairah juga sangat besar gitu dalam dakwah, ya, terutama dalam prosesi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu ya, di antara orang yang ikut hijrah itu bersama Nabi bukan cuma Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq, melainkan juga dengan orang yang bernama Amir bin Fuhairah, ya. Jadi ikut dia bersama dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah, ya. Nah, apa di antara tugas Amir bin Fuhairah itu? Yani di antaranya apa? Ketika Rasulullah SAW di Gua Thur melihat kondisi Mekah supaya kondusif, ya, menunggu kondusivitas, ya, kota Mekah yang waktu itu orang sedang mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menginap beberapa hari di Jabal Thur, ya, di Jabal Thur pada saat itu. Nah, salah satu tugas Amir bin Fuhairah, ya, yakni apa? Menghapuskan jejak kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan jejak-jejak kambing yang digembalakan, gitu ya. Jadi Amir bin Fuhairah ini kemudian menjadi pembantunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah bersama dengan majikannya dan Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah ini kemudian bertugas menghapus jejak itu, ya, hewan-hewan yang digembalakan itu menyapu kaki-kaki, jejak kaki-kaki manusia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di antara peran dari Amir bin Fuhairah itu, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjuknya menjadi salah satu dari 70 orang sahabat yang ditugaskan untuk mengajarkan Islam, mendakwakan Islam kepada Bani Amir di Najd. Ya, nah, cuman sayang ya pada saat itu 70 orang itu kemudian dikhianati dan kemudian mereka dibantai di tempat yang bernama Bi'r Ma'unah. Ini disebut dengan tragedi Bi'r Ma'unah, ya.
Perjalanan mereka dicegat oleh kawanan orang-orang kafir yang diketuai oleh Amir ibn Tufail dan Jabbar ibn Salma. Lalu di antara orang yang ada di situ, yang kemudian orang-orang yang menjadi pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Amir ibn Fuhairah berikutnya dia hafal Quran, orang yang faqih terhadap agama, ya, tapi kemudian wafat syahid pada tragedi Bi'ru Ma'unah pada tahun keempat Hijriyah, ya, dan Amir ibn Fuhairah itu wafat menjadi syahid dalam tragedi tersebut, gitu ya. Jadi berikutnya walaupun Amir ibn Fuhairah dia budak, ya, seorang budak lalu kemudian merdeka, ya, tetapi kemudian tidak menyurutkan itu semangat dari Amir bin Fuhairah untuk belajar Islam, untuk menghafalkan Quran, untuk kemudian belajar tentang Islam sampai-sampai dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu di antara 70 orang yang ditugaskan mendakwakan Islam kepada Bani Amir di Najd. Walaupun kemudian pada akhirnya ya tidak keburu kesampaian karena di tengah perjalanan dibantai ya oleh Amir ibn Tufail dan Jabbar ibn Salma. Ya, itu tentang Amir ibn Fuhairah. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga memerdekakan orang yang bernama Zinnirah. Zinnirah Ar-Rumiyah, nama lengkapnya Zinnirah Ar-Rumiyah. Ya, dari namanya kita tahu bahwa dia berasal dari Romawi, ya, budak milik Bani Abdiddar. Ya, sama, Zinnirah pun tidak lepas dari berbagai macam ancaman, sisaan, ya, yang dilakukan oleh majikannya itu orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Ya, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal. Nah, Abu Jahal. Ya, itu saking seringnya Zinnirah itu disiksa sampai kemudian matanya Zinnirah itu menjadi buta. Itu bisa bayangin. Jadi orang tuh nyiksa itu ya setiap hari. Ya, terlebih kemudian ketika Zinnirah diketahui masuk Islam, ya, disiksa setiap hari, ya, sampai kemudian saraf matanya itu kemudian kena dan dia menjadi buta. Dan kita bisa bayangin ya, orang tuh nyiksa orang lain itu sampai matanya buta itu bagaimana gitu. Ya mungkin pukulan itu di kepalanya, lalu kemudian di seluruh sekujur tubuhnya, sampai kemudian saraf-sarafnya kena dan Zinnirah buta, luar biasa. Ya, sehingga ketika kemudian diketahui Zinnirah itu tidak bisa melihat, dia buta, ya, orang-orang kafir musyrikin itu mengatakan yang menghilangkan penglihatannya Zinnirah pasti Lata dan Uzza, katanya. Ya, artinya yang membutakan mata dia adalah Lata dan Uzza, gitu. Kata orang-orang kafir musyrikin Quraisy, gitu. Maka dikatakan tidak demi Allah, kata Zinnirah, ya, keduanya, maksudnya Lata dan Uzza tidak akan bisa melakukan ini. Ini semua ujian dari Allah, ya. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan menyembuhkan, kata Zinnirah. Luar biasa itu keyakinan. Kalau Allah menghendaki, maka Allah pasti akan menyembuhkan saya, kata Zinnirah. Ya, maka Masya Allah tuh, ya, keesokan harinya betul, ya, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh mengembalikan penglihatannya Zinnirah, ya, sehingga kemudian Zinnirah kembali bisa melihat seperti sedia kala. Luar biasa. Tapi lagi-lagi orang-orang Quraisy mengatakan, musyrikin Quraisy mengatakan, ya, dia bukan beriman kepada apa yang dia lihatnya, gitu. Mereka justru berkilah dengan mengatakan apa? Itu pasti sihirnya Muhammad, gitu ya. Ya, dasarnya mereka tetap menolak, ya. Walaupun kemudian di hadapan matanya Zinnirah kembali bisa sembuh, bisa melihat. Ya, tapi orang musyrikin Quraisy mengatakan, itu pasti sihirnya Muhammad, gitu. Dan luar biasa. Zinnirah tetap teguh pada imannya meskipun dihadapkan pada siksaan luar biasa, sampai kemudian pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melihat penyiksaan itu dan membeli Zinnirah serta memerdekakan, gitu ya. Jadi itu terkait dengan hamba sahih bernama Zinnirah. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq juga memerdekakan budak perempuan, ya, Amr ibn Mu'mil, ya. Budak perempuan milik Amr ibn Mu'mil tidak sampaikan siapa namanya, juga menjadi salah satu orang yang dianiaya karena keislamannya, ya. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, masih belum memeluk agama Islam, ya, menyiksa, ya, budak perempuan tersebut, dia memukulinya, ya, agar dia mau meninggalkan Islam, ya, hingga Umar radhiyallahu anhu, ya, sudah bosan, jemu, ya, karena disiksa terus, ya, sampai kemudian capek, sampai kemudian bosan, gitu. Sampai Umar mengatakan, ketahuilah bahwa aku tidak membiarkan, melainkan karena aku sudah mulai bosan untuk memukuli. Luar biasa, mukul aja udah sampai bosan. Artinya berapa sering
ya orang-orang pada saat itu memukuli orang-orang sudah masuk Islam sampai bosan, coba bayangin. Ya, lalu kemudian apa? Si budak perempuan itu pun menjawab, demikianlah Allah berbuat terhadap engkau, kata budak perempuan tersebut. Lalu Abu Bakar Siddiq melihatnya, membelinya dan kemudian memerdekakan. Itu lepas itu ya budak perempuannya Amr ibn Mu'bil, ya, yang kelima yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keenam sekaligus yang ketujuh, ya, ini kemudian seorang ibu dan putrinya, Nahdiyah dan putrinya adalah budak perempuan dari Bani Abdiddar. Ya, satu saat Abu Bakar lewat itu, saat kedua budak tersebut sedang menggiling adonan. Jadi para budak itu bisa melakukan apapun seperti yang kemudian yang diperintahkan oleh majikannya. Ya, maka ketika kemudian Abu Bakar melihat ada dua orang budak yang sedang menggiling adonan, ya. Dia mengatakan, demi Tuhan, katanya, aku tidak akan membebaskan kalian berdua selamanya. Jadi Abu Bakar mendengar ungkapan dari majikan dari dua orang tersebut. Ya, demi Tuhan, katanya, aku tidak akan membebaskan kalian berdua selamanya. Ya, kata si majikan kepada Nahdiyah dan putrinya tadi. Maka Abu Bakar melihat ya hal tersebut, ya, tidak tega melihat dua perempuan diperlakukan begitu rupa. Maka Abu Bakar mengatakan, ya, kalau engkau mau jual dia saja dia kepadaku. Kayak kata Abu Bakar Siddiq, ya, lalu kemudian dikatakan, engkau telah merusak keduanya. Sama seperti dikatakan orang musyrikin yang lainnya, engkau telah merusak keduanya, katanya. Ya, hanya karena gara-gara masuk Islam. Ya, kalau engkau mau silakan aja, bebaskan dia. Kalau engkau simpati, kalau engkau mau bebaskan aja dia. Maka setelah kemudian dapat kesepakatan harga, Abu Bakar membeli Nahdiyah dan putrinya, dan kemudian akhirnya dibebaskanlah dua orang tersebut. Setelah dibebaskan, ya, Abu Bakar As-Siddiq berkata, kembalikan tepungnya kepadanya, karena ketika itu sedang mengolah adonan tepung. Lalu mereka mengatakan, bolehkah kami menyelesaikannya terlebih dahulu? Ya, kemudian baru kami serahkan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, itu terserah kamu berdua, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena semenjak dibebaskan oleh Abu Bakar, selesai sudah, sebenarnya tugas itu tidak ada lagi, gitu loh. Tapi luar biasanya Nahdiyah dan putrinya itu, ya, karena sebelumnya dia sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya, maka dikatakan, izinkan saya untuk menyelesaikan tugas saya dulu, ya, saya serahkan kepada majikan saya sebelumnya, baru setelah itu, ya, saya serahkan, gitu ya, kira-kira begitu. Setelah tugasnya selesai, itu luar biasa, gitu ya. Nah, kata Abu Bakar, terserah, ya, itu pilihan kamu saja, ya. Pendek kata Abu Bakar Siddiq, setelah kemudian dibebaskan, maka tugas dia pun selesai sudah, kira-kira begitu. Yang ke-8 yang terakhir, diantaranya adalah Abu Bakar juga memerdekakan orang yang bernama Ummu Ubais, ya, Ummu Ubais. Ummu Ubais merupakan budak perempuan milik Bani Zuhrah. Suaminya adalah Karis bin Rabi'ah, ya, bin Habib bin Abdisyams, ya. Anak yang bernama Ubais, Ummu Ubais pun turut mendapatkan siksaan dari orang musyrik, dan salah satunya dari Aswad bin Abul Yaghuth yang sangat, ya, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana juga budak-budak yang lain, Ummu Ubais juga dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Abu Bakar untuk memerdekakan budak yang luar biasa banyaknya. Ya, namun Abu Bakar, ya, melakukannya semata-mata demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait bagaimana harta yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memerdekakan banyak budak itu luar biasa. Ya, tapi itu tidak jadi perhitungan bagi Abu Bakar Siddiq. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq itu hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya Abu Quhafah, ya, itu kemudian seolah-olah mencelaknya Abu Bakar Siddiq, mengatakan, kulihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Ya, seharusnya gitu engkau memerdekakan budak-budak laki-laki yang kuat yang bisa melindungimu. Karena berapa orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq itu adalah perempuan. Ya, budak-budak perempuan yang lemah. Kita tahu ya masyarakat Arab jahiliyah itu menganggap sangat lemah kan perempuan itu, gitu. Ya, kata ayahnya, kalau engkau mau bebaskan budak, pilih budak-budak yang gagah-gagah, yang kekar-kekar, ya, yang kuat-kuat badannya, ya, sekaligus supaya bisa melindungi, kata ayahnya. Ya, Abu Bakar Siddiq, ini Abu Quhafah. Itu. Lalu apa jawaban dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ini aku lakukan hanya mengharapkan ridho Allah. Ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena saya bebaskan dia untuk berikutnya dia melindungiku, bukan. Ya, bukan kemudian dibebaskan kemudian
lalu berikutnya dia mengabdi kepadaku, kata Abu Bakar, tidak, bukan. Ya, jadi apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq ini apa? Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa motivasi Sayyidina Abu Bakar Siddiq merekakan budak-budak itu, merekakan hamba saya itu? Ya. Nah, ini menjadi potret yang luar biasa ya. Dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sebagai sosok yang memberi kebebasan para budak itu dengan jumlah yang luar biasa banyak gitu. Ya. Abu Bakar nggak segan-segan mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya jalan Allah ya, untuk membebaskan budak itu dengan harta yang cukup banyak, cukup besar. Ya, semata karena apa? Karena Allah, ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Karena meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu tahu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq itu sebelum turunnya syariah Islam yang memotivasi dan memerintahkan untuk membebaskan budak ya, dan kemudian menjanjikan ya mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu belum turun ayat-ayat tersebut gitu. Luar biasa. Jadi Abu Bakar Siddiq itu membebaskan budak-budak itu, membebaskan hamba saya itu sebelum turunnya apa? Ya, anjuran untuk membebaskan hamba sahaya. Sebelum turunnya anjuran untuk membebaskan para budak. Ya, dan dengan jaminan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu ya masyarakat Mekah itu mencibir, ya menertawakan Abu Bakar yang pakai hartanya itu untuk membebaskan budak-budak lemah yang tertindas gitu. Tapi lihat bagaimana sikap dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walaupun dia sebelumnya orang-orang lemah, walaupun mereka sebelumnya adalah hamba sahaya, tetapi karena dia seorang muslim, ya, seakidah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kira-kira begitu, ya, maka apa? Maka Abu Bakar Siddiq itu memandang mereka jauh lebih berharga. Tidak sebanding bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang musyrik di seluruh dunia sekalipun. Luar biasa. Satu orang muslim itu nilainya, ya, kalau dibandingkan dengan orang musyrik itu jauh lebih berharga daripada apa? Ya, berbanding dengan seluruh orang-orang musyrik di seluruh dunia. Kira-kira begitulah cara pandang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu. Ya memang mereka orang lemah. Ya, mereka sebelumnya adalah budak, tapi mereka adalah seorang muslim. Ya, yang nyawa mereka, kehormatan mereka, ya, kemuliaan mereka jauh di atas segala-galanya. Hatta kalau digabungkan orang-orang musyrik di seluruh dunia, nggak ada bandingannya. Itu ya luar biasa. Itulah sikap dari apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan itu semua, ya, tidak punya motif, ya, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, ataupun kemudian kedudukan, enggak sama sekali. Tetapi semua itu dilakukan ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti yang tadi katakan ya, Abu Quhafah ayahnya itu kemudian protes, kenapa engkau bebaskan orang-orang lemah, ya, budak-budak lemah, kenapa engkau tidak memilih saja kalau mau bebaskan budak yang kuat-kuat, yang gagah-gagah supaya bisa melindungi, ya. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq, wahai ayah, sungguh aku melakukan apa yang apa saya ingin lakukan, tidak lain tidak bukan karena dan demi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Itu Abu Bakar Siddiq. Ya sudah, kalau dari sini saja itu bagaimana besarnya pahalanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membebaskan budak itu luar biasa. Sampai kemudian mereka pada akhirnya menjadi orang yang merdeka, yang kemudian bisa belajar Islam dengan leluasa, melaksanakan ibadah dengan leluasa, bahkan berjuang bersama dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus juga menunjukkan ya bagaimana teladan solidaritas, ya, teladan untuk menolong orang-orang lemah itu sudah ditujukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar ini langkah personal, ya. Langkah individual, langkah personal yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menunjukkan apa? Teladan solidaritasnya, teladan untuk menolong orang-orang lemahnya begitu luar biasa. Karena semangat apa? Solidaritas, senasib sepenanggungan di antara individu muslim pada generasi awalnya merupakan salah satu puncak kebaikan, ya, dalam hal memberi gitu, dalam hal berbagi, dalam hal saling menolong antar satu dengan yang lain. Ya. Dengan Islam para budak tersebut berubah menjadi para apa? Pemilik akidah. Orang-orang yang kemudian memiliki akidah, dia juga bisa mengungkapkan pendapat, dia bisa bersuara,
menyampaikan pandangannya, pikirannya, ya, semampu mereka. Bahkan kemudian berani membela, berjuang demi mempertahankan akidah mereka, pandangan mereka dan pemikiran mereka. Jadi ketika mereka masuk Islam, maka mereka menjadi orang yang merdeka, gitu. Nah, itulah kemudian bagaimana Islam perlakukan ya siapapun kalau dia sudah meluk agama Islam, itu Masya Allah. Ya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah Abu Bakar ini yang luar biasa semangat ya, membeli, memerdekakan budak, menjadi bukti ya kalau akidah Islam itu kalau sudah meresap dalam diri ya Abu Bakar Siddiq itu. Jadi itu menjadi bukti bahwa apa? Akidah Islam itu sudah apa? Sudah terintegrasi luar biasa dalam diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin ya, kalau kita lihat saat ini itu butuh keteladanan orang seperti Abu Bakar Siddiq yang dia punya nilai semangat ya yang luar biasa ya. Untuk apa? Terciptanya persatuan, sense of belonging, rasa memiliki, ya semangat saling bantu, kerjasama, tolong menolong di antara sesama kaum muslimin dalam menghadapi berbagai macam ancaman ya dari musuh-musuh ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini teladan yang luar biasa. Abu Bakar Siddiq itu yang menunjukkan bahwa ungkapan innamal mu'minuna ikhwah ya begitu ya, bahwa muslim itu kalau sudah seorang muslim antara satu dan lain itu menjadi bersaudara itu ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi bukan cuma slogan gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi bagaimana kemudian orang-orang sekelas para sahabat memaknai ya ajaran-ajaran Islam itu betul-betul dipraktikkan. Ya, ketika dia tahu bahwa muslim itu dengan muslim yang lain itu bersaudara, ya, maka kemudian itu ditujukan oleh Abu Bakar Siddiq sehingga tidak ada ya budak yang kemudian disiksa yang diketahui oleh Abu Bakar Siddiq kecuali kemudian beliau berupaya keras untuk membebaskannya. Luar biasa. Karena dia tahu ya, ketika dia sudah mengucapkan syahadat, ketika dia sudah memutuskan masuk Islam, maka dia adalah saudara. Maka saudara dia punya hak ya, untuk diperlakukan sebagaimana halnya seorang saudara. Ketika apa? Ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Ketika ada muslim yang disiksa, ketika ada muslim yang mendapatkan penindasan luar biasa dari musyrikin Quraisy, maka anggota tubuh muslim yang lain pun ikut merasakannya, dan itu dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar nggak cuek, nggak dibiarin aja lah, dia orang lemah, ya udah cuek aja lah, ya dia nggak ada manfaatnya buat saya, ya Allah, tidak, sama sekali tidak ada terbersit dalam diri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu. Ya, sekali ketika Abu Bakar melihat bahwa dia seorang muslim, kemudian dia disiksa, dia adalah saudara, maka Abu Bakar menunjukkan tuh sikap dan keteladanannya, menunjukkan bahwa dia betul-betul saudaranya yang berhak diperlakukan sebagaimana halnya seorang saudara. Luar biasa. Ya, maka ini sangat ya teladan Abu Bakar Siddiq ini wajib kita contoh gitu. Bagaimana kemudian perlakuan ya seorang muslim terhadap saudara muslim yang lain gitu. Ya, Masya Allah. Indah luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Abu Bakar di antara orang yang paling banyak mengorbankan hartanya, memberikan hartanya di jalan Allah, termasuk di antaranya apa? Dalam hal membebaskan budak. Ya, mungkin sudah sekian dinar ya, uang emas yang dikeluarkan Abu Bakar Siddiq ya hanya untuk ya dalam tanda petik ya untuk membebaskan ya para hamba sahaya itu. Allah Ta'ala memujinya dalam Quran surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ya, adapun orang-orang yang memberikan memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan mereka bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan ya adanya pahala yang terbaik yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kata Allah kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, berikut di ayat yang ke-17 jika Allah Taala ya menyampaikan wasayujannabuhal atqa, dan kelak ya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling takwa itu dari api neraka. Para ulama tafsir sepakat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-17 ini dalam Quran surah Al-Lail itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
wa sayujannabuhal atqa. Ya, maka orang yang paling bertakwa itu kelak akan dijauhkan Allah dari api neraka. Ya, jadi nggak mungkin Abu Bakar As-Siddiq itu masuk neraka, itu mustahil, nggak mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan ya dari orang yang paling bertakwa itu, yakni Abu Bakar As-Siddiq, ya, minan nar, dari api neraka. Luar biasa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu apa? Semata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan, ya, terutama di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sikap model sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sampai-sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai orang yang paling bertakwa yang kemudian akan dijauhkan Allah dari api neraka. Dan apa motif Abu Bakar Siddiq melakukan itu? Ya, melainkan apa? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Melainkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, bukan untuk apa? Motif dunia. Ini luar biasa. Ini ditujukan, ya, bagaimana para sahabat itu melakukan amal soleh itu bukan untuk dunia gitu. Melakukan amal baik, amal soleh, ibadah itu bukan untuk dunia gitu. Ya, jadi orientasi akhirat itu betul-betul sudah sempurna tertanam dalam dirinya. Ya, kalau orang sekarang bisa jadi melakukan apa? Kalau orang udah apa istilahnya kesetrum dengan dunia gitu, bahkan melakukan ibadah saja motifnya dunia. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah. Ya, tapi lihat, ya, orang-orang para sahabat Nabi Muhammad SAW mengeluarkan harta begitu banyaknya, motifnya akhirat, motifnya mencari ridho Allah, ya, motifnya hanya meraih, ya, ingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia, bukan untuk supaya dipuji orang, ya, kedudukannya lebih tinggi di antara yang lain, bukan, ya, tapi hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Nah, terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan, ya, tambah satu topik lagi, ya. Ini lanjutan, ya, dari sebelumnya terkait dengan bagaimana jaminan orang yang bernama Ibnu Ad-Daghinnah terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini sekaligus menunjukkan betapa kedudukan Abu Bakar itu begitu luar biasa, ya, dan bagaimana nanti kemudian hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, ya. Ketika umat Islam, ya, mengalami cobaan, intimidasi, teror dan seterusnya gitu. Nah, kita tahu, ya, sebagian sahabat, ya, itu kemudian atas izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang, ya. Nah, sebelum hijrah ke Habasyah itu kan harus melakukan perjalanan dulu, ya, menuju istilahnya pelabuhan tempat perahu itu kemudian bersandar, ya. Kalau sekarang itu di sekitar sekitaran Jeddah. Jalan dari Mekah kemudian menuju pinggir lautan di sekitaran Jeddah. Lalu kemudian ambil perahu, lalu kemudian menyeberang menuju Habasyah. Nah, salah satu orang yang sebenarnya, ya, ikut dalam rombongan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Walaupun kita tahu nanti Abu Bakar As-Siddiq itu nanti nggak jadi hijrah ke Habasyah, ya. Kenapa Abu Bakar itu kemudian tidak jadi hijrah ke Habasyah? Nah, karena peristiwa ini gitu. Di satu tempat yang bernama Barq al-Ghimad, ya, Abu Bakar itu bertemu dengan tokoh Bani Qarrah yang bernama Ibnu Ad-Daghinnah. Ini setelah perjalanan beberapa hari itu dikatakan, ya, bahwa Ibnu Ad-Daghinnah itu salah satu tokoh yang berada di luar kota Mekah, bahkan jauh dari kota Mekah. Jadi bukan tokoh Mekah itu, Ibnu Ad-Daghinnah bukan tokoh Mekah, ya, seorang tokoh yang tinggalnya, pemimpin Bani Qarrah yang tinggalnya itu di luar kota Mekah, bahkan jauh dari kota Mekah. Ketika melihat ada rombongan orang yang datang dan di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Ad-Daghinnah itu kenal. Nah, ini Abu Bakar ini, ya, karena persahabat mereka sudah terjalin sebelumnya gitu loh. Ketika
Ibnu Ad-Daghina ke Mekah, dia pasti menemui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah sangat dikenal pada saat itu. Ya. Nah, ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian dikatakan, ya mau kemana engkau ya Abu Bakar As-Siddiq? Ya, mau kemana engkau ya Abu Bakar? Kira-kira begitu. Abu Bakar menjawab, kaumku telah mengusirku, katanya. Kaumku, ini Quraisy, telah mengusirku, kata Abu Bakar. Ibnu Ad-Daghina itu heran. Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq diusir kaumnya. Kenapa? Kira-kira begitu. Ya, kaumku telah mengusirku, kata Abu Bakar. Aku ingin mengembara di muka bumi, ya, untuk menyembah Rabbku, untuk menyembah Tuhanku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, itu yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Ibnu Ad-Daghina. Lalu Ibnu Ad-Daghina berkata, apa perkataannya? Sungguhnya orang seperti Anda itu, kata Ibnu Ad-Daghina, nggak pantas, tidak sepatutnya pergi dan tidak pula layak diusir. Karena Anda adalah orang yang apa? Senantiasa bantu orang yang nggak punya, menyambung tali silaturahim, menanggung hidup orang-orang miskin, senantiasa memuliakan tamu, memberikan bantuan ketika terjadi musibah dan kesulitan. Aku memberikan jaminan keamanan kepada Anda. Ya, kembalilah pulang dan ibadahlah kepada Rabbmu di negerimu. Itu luar biasa. Ya, jadi Ibnu Ad-Daghina ini juga orang yang juga dipandang oleh orang-orang Quraisy gitu. Ya, Ibnu Ad-Daghina ini adalah orang yang sangat terpandang, ya, dikenal oleh orang-orang Quraisy gitu. Ya, maka kata Ibnu Ad-Daghina mengatakan, udah Abu Bakar pulang, engkau pulang. Engkau ini orang yang baik, ya, sering membantu orang yang nggak punya, sering bantu orang lemah, ya, menyambung tali silaturahim, menanggung hidup orang-orang miskin, memuliakan tamu. Nggak layak orang seperti anak itu diusir gitu. Kata Ibnu Ad-Daghina? Saya yang jamin, ya, saya yang jamin, ya, saya akan bicara kepada tokoh-tokoh Quraisy, ya, bahwa engkau, ya, ada dalam jaminan saya, kata Ibnu Ad-Daghina. Luar biasa. Sampai ada orang luar Mekah yang posisi tempatnya jauh dari kota Mekah mau menjamin Abu Bakar As-Siddiq supaya Abu Bakar As-Siddiq nggak keluar dari kota Mekah. Saya yang jamin, kata Ibnu Ad-Daghina. Engkau nggak layak, sama sekali nggak layak diusir dari Mekah, katanya gitu. Akhirnya oke, Abu Bakar sepakat. Akhirnya Abu Bakar kembali lagi ke ke Mekah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, ya, kembali pulang, ya, ditemani oleh Ibnu Ad-Daghina, ya. Oke, ya, kita pulang lagi, saya yang ditemani oleh Ibnu Ad-Daghina. Lalu pada sore harinya Ibnu Ad-Daghina keliling tuh menemui tokoh-tokoh Quraisy luar biasa. Ya, ini nggak ada ikatan apa-apa, bukan, nggak ada ikatan saudara, nggak ada ikatan akidah karena Ibnu Ad-Daghina juga bukan seorang Muslim, ya. Tapi Ibnu Ad-Daghina berani menjamin, ya, keliling tuh mendatangi tokoh-tokoh Quraisy. Abu Bakar, kira-kira jangan sentuh Abu Bakar, kira-kira begitu, ya, dijamin oleh siapa? Oleh Ibnu Ad-Daghina, ya. Dan kembali mengatakan hal yang sama kepada tokoh-tokoh Quraisy. Ya, setelah mendatangi tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, orang seperti Abu Bakar nggak sepantasnya pergi meninggalkan negerinya dan tidak sepantasnya pula diusir. Apakah kalian ingin mengusir seorang yang selalu membantu orang yang tidak punya, menyambung silaturahim, menanggung hidup orang fakir miskin, senantiasa memuliakan tamu dan berikan bantuan ketika terjadi musibah dan kesulitan? Kalian akan mengusir orang model begini, kata Ibnu Ad-Daghina. Ya, maka mereka pun apa? Menerima jamin, oke lah kalau begitu, ya. Ketika Ibnu Ad-Daghina mengatakan, saya yang jamin, kata mereka, oke, kalau Anda jamin, ya, terserah, ya, saya akan terima jaminan engkau, ya, tapi syaratnya apa? Ya, kata orang-orang Quraisy kepada Ibnu Ad-Daghina, persilahkan Abu Bakar ibadah kepada Tuhan di dalam rumahnya. Jadi kalau mau ibadah jangan di luar, jangan di masjid, jangan di pelataran Ka'bah, ya. Kalau Abu Bakar mau ibadah, boleh, silakan bebas dia, tapi di rumah. Ya, boleh sholat, membaca apa saja yang diinginkan, namun dengan syarat hanya dilakukan di rumahnya saja. Aktivitasnya itu tidak boleh sampai mengganggu kami dan tidak boleh melakukannya secara terbuka, karena kami khawatir ia akan mempengaruhi kaum perempuan dan anak-anak kami. Kata siapa? Kata tokoh-tokoh Quraisy gitu. Ya, setujulah, oke, deal. Ya, jadi yang menjamin Abu Bakar kembali ke Mekah, ya, itu atas jaminan Ibnu Ad-Daghina. Dia sampai berkorban keliling ke tokoh-tokoh Mekah untuk menjamin orang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang sampai mau menjamin Abu Bakar As-Siddiq? Ya, ini pasti karena integritasnya, pasti karena track recordnya, pasti karena kebaikannya. Sampai orang kafir pun berani menjamin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa gitu.
Nah, lalu Ibnu Adaghina pun menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, oke ya, saya sudah mendatangi mereka, ya, dan kemudian mereka setuju dengan jaminan saya, dengan syarat pun yang sudah disebutkan oleh Ibnu Adaghina. Ini apa? Kamu boleh ibadah, tapi cuma di rumah. Kamu boleh baca apapun, tapi hanya di rumah. Ya, tidak menampakkan sholat secara terbuka, dan tidak baca Quran melainkan di dalam rumah. Kata siapa? Kata Ibnu Adaghina, ya, menirukan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian seiring berjalannya waktu, berapa waktu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu kemudian punya ide, punya gagasan untuk bangun tempat ibadah di halaman rumahnya. Ya, karena namanya akidah itu juga nggak bisa istilahnya nggak bisa dikekang gitu loh. Ya, keinginan orang untuk ibadah, lalu kemudian keinginan untuk mensyiarkan Islam, keinginan untuk mendakwahkan Islam itu nggak bisa dikekang gitu loh. Kalau akidah sudah masuk ke dalam diri seorang, dan kalau dia sudah faham dengan apa? Dengan dakwah. Dia sudah faham dengan bagaimana konsekuensi menjadi seorang muslim yang harus menyampaikan Islam. Ya, maka kemudian tidak kuasa Abu Bakar untuk hanya sholat di dalam rumah saja. Tidak kuasa bagi Abu Bakar Siddiq untuk hanya membaca Quran di dalam rumah saja. Maka Abu Bakar itu ternyata bangun tempat sholat di halaman rumah. Bukan di dalam rumah, di halaman rumah. Ya, lalu kemudian Abu Bakar membangunkan tempat ibadah, itu ya, maksudnya tempat orang untuk sholat, menggunakan untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Maka ketika itu orang-orang perempuan musyrikin dan anak-anak mereka tuh datang ingin melihat aktivitas Abu Bakar As-Siddiq gitu. Ya, jadi dan itu mustahil terjadi kalau Abu Bakar As-Siddiq melakukannya di dalam rumah gitu loh. Maka Abu Bakar itu setidaknya sedikitnya, oke lah, saya di rumah itu maksudnya di pekarangan rumah, kira-kira begitu ya. Ketika kemudian dilakukan itu ya di sekitar rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dilihatlah oleh perempuan-perempuan musyrikin, anak-anak mereka datang ingin melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sholat, para sahabat sudah masuk Islam waktu itu sholat, ya, mereka membaca Al-Quran, ya, karena mereka penasaran untuk melihat apa sih yang dilakukan, kira-kira begitu, ya. Dan itulah yang membuat orang-orang musyrikin Quraisy menjadi khawatir gitu. Ya, mereka khawatir tuh kalau kemudian aktivitasnya Abu Bakar As-Siddiq walaupun dilakukan di halaman rumahnya itu ya diketahui dan mempengaruhi keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, dan ini karena Abu Bakar As-Siddiq orang yang hatinya lembut ya, sensitif, mudah terharu, ya, mudah menangis kalau baca Quran. Ya, tidak kuasa menahan air mata ketika setiap kali baca Al-Quran. Nah, hal itu yang kemudian membuat para pemuka dan tokoh-tokoh Quraisy itu kaget. Mereka pun langsung mengirim utusan untuk memanggil Ibnu Adaghina. Ya, kata mereka ini nggak sesuai dengan kesepakatan. Ya, kenapa? Karena kan kesepakatan itu ini bukan, ingat ya, perlu diperhatikan. Ini bukan kesepakatan antara Quraisy dengan Abu Bakar. Kesepakatan antara Quraisy dengan Ibnu Adaghina. Gitu. Ya, kesepakatan antara Quraisy dengan Ibnu Adaghina. Ya, waktu itu yang diketahui oleh mereka, Abu Bakar sholat di rumah, baca Quran di rumah. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq karena dorongan akidah tadi gitu ya, ingin agar orang ikut ya terhadap ajaran Islam, agama Islam gitu pada saat itu. Maka Abu Bakar berinisiatif untuk melakukan di halaman rumahnya. Gitu. Nah, karena banyak orang yang lihat, orang-orang Quraisy itu apa? Orang-orang Quraisy itu takut, khawatir. Orang-orang menjadi terpengaruh gitu loh oleh apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena mereka tahu Abu Bakar itu orang yang kalau dia ngomong sulit orang untuk untuk kemudian menolaknya gitu. Karena track record, integritas Abu Bakar. Apalagi kalau mereka melihat Abu Bakar baca Quran itu pasti tersentuh gitu. Ya, nah, mereka takut. Maka ketika Ibnu Adaghina datang, ya, dipanggil orang Quraisy lalu kemudian berkata kepadanya, sebelumnya kami menerima dan menyetujui suaka, ya maksudnya perlindungan dan jaminan keamanan yang kau berikan kepada Abu Bakar dengan syarat ia melakukan ibadah ya di dalam rumah. Namun sekarang ia melanggarnya dengan membangun masjid di halaman rumah, melakukan sholat dan bacaan di dalamnya secara terbuka. Kami khawatir ia akan mempengaruhi kaum perempuan anak kami. Maka dari itu tolong Anda larang dia. Jika ia bersedia untuk beribadah kepada Tuhan hanya dalam rumahnya saja, maka silahkan. Nah, jadi kata orang Quraisy, kalau mau sholat dalam rumah silahkan, kalau baca Quran dalam rumah silahkan, jangan di halaman rumah katanya. Ya. Namun kemudian kalau dia menolak, ya, tetap melakukannya secara terbuka dan mempublikasikannya, maka mintalah dirinya untuk mengembalikan jaminan keamanan yang sebelumnya Anda berikan. Ya, lepaskan jaminan keamanan kepada Abu Bakar Siddiq
Sehingga nanti Quraisy hanya berhadapan dengan Abu Bakar, tidak berhadapan dengan Ibnu Ad-Daghinah. Ya, karena kami tidak ingin melanggar janji kami kepada Anda, dan pada waktu yang sama kami juga tidak terima atas tindakan Abu Bakar tersebut. Ya, kata mereka begitu. Ya, kepada Ibnu Ad-Daghinah. Lalu Ibnu Ad-Daghinah mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mengatakan kepada Abu Bakar, Anda telah mengetahui syarat jaminan keamanan yang saya berikan kepada Anda. Dari itu Anda pilih antara mematuhi syarat tersebut atau Anda mengembalikan kepadaku jaminan keamanan yang sebelumnya aku berikan kepada Anda. Karena aku tidak ingin orang Arab mendengar perjanjian kesepakatanku dilanggar menyangkut seorang yang aku berikan jaminan keamanan. Lalu bagaimana respon Abu Bakar Siddiq? Apa kata beliau? Baiklah, aku lebih memilih untuk mengembalikan kepada Anda jaminan keamanan yang sebelumnya Anda berikan. Dan aku lebih memilih jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah. Antum perhatikan ini. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu? Ya, ini Abu Bakar itu sudah dijamin loh. Sudah dijamin orang Quraisy tidak akan menyentuh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak akan mengganggu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa menjaminnya? Orang yang sangat berpengaruh, yang sangat dihormati orang-orang Quraisy, Ibnu Ad-Daghinah. Ini tokoh Bani Qarrah, pimpinan Bani Qarrah. Dia menjamin karena dia melihat Ibnu Ad-Daghinah yang berikan jaminan itu. Ya, tapi ketika kemudian Abu Bakar melakukan sholat di luar, ya, di halaman rumah, baca Quran di luar rumah, ya, orang Quraisy protes kepada Ibnu Ad-Daghinah. Ya, mereka mengira Abu Bakar melanggar kesepakatan. Lalu Ibnu Ad-Daghinah datang, ya, memberikan pilihan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, mau terus saya berikan jaminan kepada Anda Abu Bakar atau tidak? Ya, maka apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Ya, baiklah, aku lebih memilih untuk mengembalikan jaminan Anda, ya, jaminan keamanan Anda berikan sebelumnya kepada Anda. Gitu. Jadi saya kembalikan tuh, Anda telah sebelumnya menjamin, ya, maka saya kembalikan jaminan keamanan yang Anda berikan kepada saya kembalikan kepada Anda. Aku lebih memilih jaminan keamanan minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Jadi padahal sebenarnya kalau Abu Bakar itu mau hidup enak, ya. Kalau Abu Bakar Siddiq itu mau hidup nyaman, kalau Abu Bakar Siddiq itu mau hidup tentram, tidak diganggu oleh orang Quraisy, bisa ibadah, itu hanya bisa ibadah saja. Abu Bakar itu bisa ibadah dengan tenang. Abu Bakar itu bisa baca Quran dengan tenang. Cuma di dalam rumah, istilah kita itu, Abu Bakar boleh melaksanakan Islam, tapi nggak boleh secara terbuka dilakukan. Nggak boleh ngajak orang lain, kira-kira begitu. Tidak boleh, kalau bahasa sekarang, tidak boleh mempropagandakan Islam itu ke tengah masyarakat. Tidak boleh mendakwahkan Islam ke tengah masyarakat. Kalau cuma meluk Islam, ibadah saja boleh. Tapi nggak boleh mendakwahkan Islam. Ya, itu nggak kuasa tuh orang seperti Abu Bakar tuh nggak bisa gitu loh. Orang seperti Abu Bakar tuh nggak bisa, orang sudah tertanam dalam dirinya akidah Islam, maka pasti ada dorongan yang kuat untuk mendakwahkan Islam tuh pasti gitu loh. Maka Abu Bakar ketika dikasih dua pilihan oleh Ibnu Ad-Daghinah, ya Abu Bakar, engkau memilih, saya terus menjaminmu, ya, sementara engkau tetap ibadah dalam rumahmu, atau kemudian jaminan saya lepaskan, ya, dan saya serahkan itu kepada sikapnya orang-orang Quraisy. Jawaban Abu Bakar luar biasa. Saya lebih memilih untuk mengembalikan jaminan kepada Anda. Saya kembalikan jaminan itu kepada Anda, ya, yang sebelumnya Anda berikan, dan aku lebih memilih jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang kalau udah akidahnya benar ya begini. Ya. Padahal tadi saya katakan kalau dia mau memilih, Abu Bakar mau memilih hidup aman, tentram, nyaman, bisa ibadah, tapi hanya ibadah nggak berdakwah, gitu. Ya, maka kemudian ya sudah milih jaminan dari Ibnu Ad-Daghinah, orang yang sangat dihormati orang-orang Quraisy, tapi ternyata tidak dipilih Abu Bakar. Abu Bakar nggak kuasa tuh untuk hanya ibadah, hanya dirinya sendiri saja. Abu Bakar ingin agar Islam tersebar, tersyiarkan, didakwahkan kepada segenap orang agar mereka mau memeluk ajaran Islam, agama Islam. Luar biasa. Dan ini sikap Abu Bakar Siddiq, ya, sangat menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang punya akidah yang sangat kokoh. Abu Bakar nggak mau didikte oleh orang lain. Nah itu poin itu. Abu Bakar nggak mau didikte orang lain, sehingga kemudian Abu Bakar tidak leluasa melakukan dakwah. Lebih baik saya lepaskan jaminan keamanan itu kepada Anda, ya, agar saya bisa leluasa berdakwah. Masalah resiko, ya, pasti ada dalam dakwah, ya, dan Abu Bakar memilih dijamin oleh Allah, bukan dijamin oleh tokoh sekelas Ibnu Ad-Daghinah. Akhirnya kita begitu. Masya Allah.
Ketika Abu Bakar telah lepas dari jaminan keamanan dari Ibnu Ad-Daghinah, udah lepas tuh. Oke, kalau begitu, ya Abu Bakar terlepas jaminan dari Ibnu Ad-Daghinah, maka suatu ketika ia bertemu dengan seorang Quraisy yang lancang ketika dia sedang pergi menuju Ka'bah, ya, yakni Walid bin Mughirah atau As bin Wa'il, ya, dia lewat. Lalu ketika Abu Bakar berkata kepadanya, ya, lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang tolol dan lancang itu. Al-Walid bin Mughirah menjawab, salah Anda sendiri. Anda sendiri yang menyebabkan diri Anda mengalami hal seperti ini. Waktu itu Abu Bakar Siddiq terus mengulang-ulang perkataan, Ya Rabbi, Engkau adalah Maha Penyantun. Ya Rabbi, Engkau Maha Penyantun. Ya Rabbi, Engkau Maha Penyantun. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, apa jaminan hikmah? Apa hikmah jaminan Ibnu Ad-Daghinah dan sikap Abu Bakar Siddiq melepaskan jaminan keamanan itu? Apa hikmahnya? Yang pertama hikmahnya adalah jaminan terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dari Ibnu Ad-Daghinah itu karena integritas dan kiprahnya pasti. Ya. Jadi apa yang mendorong Ibnu Ad-Daghinah sampai mempertaruhkan namanya itu di hadapan orang Quraisy, menjamin supaya Abu Bakar tidak diusir dari Mekah? Ya, semata karena apa? Karena apa yang disebutkan oleh Ibnu Ad-Daghinah. Wahai Abu Bakar, orang seperti Anda nggak sepatutnya pergi dan tidak sepatutnya pula diusir. Anda adalah orang yang gemar bantu orang lain, ya, membantu orang lain yang nggak punya, orang yang gemar menyambung silaturahim, menanggung biaya hidup orang miskin, muliakan tamu dan memberikan bantuan dalam menghadapi berbagai macam bencana dan musibah. Orang seperti Anda nggak layak untuk keluar dari Mekah atau tidak layak untuk diusir dari kota Mekah. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Ad-Daghinah itu betul-betul menunjukkan realita yang sebenarnya dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam bukan karena motif mencari kedudukan atau kekuasaan, tetapi motif tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang menyebabkan apa? Dirinya mengalami berbagai cobaan, rintangan dan gangguan. Abu Bakar tidak punya ambisi selain ridho Allah. Ia rela berpisah dengan keluarganya, tanah kelahirannya, dan qabilahnya demi untuk beribadah kepada Allah. Karena di tanah kelahiran ia dihalang-halangi dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama kita bisa melihat, itu orang kalau sudah punya integritas, ya, orang kalau sudah punya integritas, kalau sudah memiliki adab yang mulia, punya kiprah yang luas dengan masyarakat, ya, maka apa? Maka orang-orang seperti Ibnu Ad-Daghinah dan boleh jadi yang lain akan memberikan jaminan dengan sukarela. Bahkan mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan nama besarnya itu. Ya, itu luar biasa. Nah, kenapa itu tidak diberikan kepada yang lain? Ya, hanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena sikap Abu Bakar As-Siddiq, karena kiprahnya, karena integritasnya gitu. Ya. Yang kedua, rahmatullah Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang akrab dengan Al-Quran. Juga hikmahnya. Ya, maksudnya apa? Apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy itu ketika Abu Bakar itu membaca, bukan hanya sholat, yang ketika sholat dia baca Al-Quran. Itu yang dikhawatirkan orang Quraisy gitu. Adapun bekal Abu Bakar dalam dakwahnya itu adalah jelas Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu ia mendedikasikan diri untuk menghafalkan Al-Quran, memahaminya, mendalaminya, menghayati dan mengamalkannya. Perhatian Abu Bakar kepada Quran itu memberinya keahlian dan kemahiran dalam menyampaikan dakwah. Keindahan, kefasihan dalam hal bahasa, kedalaman pemikiran, kemampuan menyampaikan dakwah secara rapi, runut, ya, menurut alur logika, memperhatikan keadaan para pendengarnya, serta kemampuan mengutarakan dalil, bukti, argumentasi, dan penalaran yang kuat. Nah, itu dari mana Abu Bakar dapat itu? Dari Al-Quranul Karim. Ya. Dan selain itu, ya, selain banyak inspirasi dari Al-Quran, Abu Bakar juga sosok yang sangat sensitif, sangat akrab dengan Al-Quran, sehingga mudah tersentuh, ya, dan terharu, ya, oleh Al-Quran. Ya, sehingga Abu Bakar itu sering menangis setiap kali baca Quran. Itu menunjukkan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran itu, Masya Allah. Dan hal ini menunjukkan keyakinan yang tertanam kokoh serta kuat, ya, kekhusyuan hatinya itu kepada Allah, dan kuat penghayatan hati terhadap makna-makna Al-Quran yang dibaca. Jadi ketika kemudian misalnya Abu Bakar Siddiq baca ayat-ayat tentang neraka, Abu Bakar itu menangis karena takut khawatir, ya, dirinya masuk ke dalam neraka. Padahal dirinya itu berapa? Wasayu jannabuhal atqa. Allah udah mengatakan kepada dalam firman-Nya yang mulia,
wa sayujannabuhal atqa, dan sungguh akan dijauhkan tuh dari api neraka orang yang paling bertakwa. Tapi Abu Bakar tuh setiap kali mendengar ayat tentang neraka selalu takut dirinya masuk ke dalam neraka gitu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Masya Allah ya. Ketika Abu Bakar baca ayat-ayat tentang surga, maka Abu Bakar juga khawatir dan takut ya tidak masuk ke dalam surganya Allah. Padahal Abu Bakar orang yang udah jamin Allah masuk surga. Luar biasa. Ya. Dan seringnya Abu Bakar menangis ketika baca Quran itu karena kuatnya pengaruh, ya, karena sensitivitas, ya, ketersentuhannya itu yang luar biasa itu terhadap Al-Quran, ya. Nah, ketika di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, ya, Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menyuruh ayahnya jadi imam, ya, Aisyah menolaknya gitu, bukan menolak perintah Rasulullah SAW, bukan, tapi memberikan argumentasi, ya Rasulullah, ayahku itu kalau baca Quran seringkali menangis gitu. Nanti nggak selesai sholatnya gitu. Ya. Nah itulah Abu Bakar. Jadi hikmahnya itu diantaranya menunjukkan bahwa orang itu sudah tertanam dalam dirinya keakraban dengan Al-Quran. Ya, maka itu pasti akan membuat orang-orang kafir menjadi takut. Akan membuat orang kafir menjadi takut gitu loh. Kenapa orang kafir itu sampai memanggil Ibn Ad-Daghinah? Ya, memberikan pilihan antara terus memberikan jaminan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, kalau dijamin syaratnya Abu Bakar sholat dan baca Quran di dalam rumah, atau melepaskannya. Kalau melepaskan nanti terserah dari orang Quraisy memperlakukan Abu Bakar seperti apa, ya. Jadi orang Quraisy itu takut dengan Abu Bakar bukan karena fisiknya yang kuat. Orang Quraisy takut terhadap Abu Bakar As-Siddiq itu bukan karena apa? Bukan karena kegagahan Abu Bakar, bukan. Ya, orang Quraisy takut terhadap Abu Bakar itu karena Abu Bakar orang yang sangat akrab dengan Al-Quran, dan mereka tahu kalau Abu Bakar udah baca Quran itu hampir tidak ada orang yang tidak terpengaruh, hampir pasti bisa terpengaruh kalau sudah tertanam dalam diri seorang. Itu hebatnya Quran. Kalau kemudian sudah tertanam di diri seorang, ya akan sangat mudah, ya, memudahkan dalam hal dakwah, mendakwahkan Islam kepada umat, kepada masyarakat gitu. Seorang mukmin sejati senantiasa merasa bahagia karena telah tertunjuki hidayah kepada jalan yang lurus dan senantiasa khawatir melenceng walaupun sedikit saja dari jalan yang lurus. Maka jika ia punya sensitivitas hidup yang hidup dan pikiran tajam seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka ketika Al-Quran mengingatkan tentang kehidupan akhirat, berikut apa yang ada di dalamnya berupa hisab, hukuman, ya, pahala, ya, maka hal itu pada giliran akan menciptakan ekspresi kehusyuan dan linangan air mata. Ini otomatis, ya, pemandangan seperti itu tentu memiliki pengaruh dan kesan yang besar terhadap orang yang menyaksikannya. Pasti itu. Orang akan melihat, ini orang yang jujur, orang ini orang yang ikhlas, orang ini bukan orang yang neko-neko gitu. Dia melakukan itu pasti bukan karena mengharapkan dunia. Jadi orang yang lihat tuh pasti tahu gitu. Ternyata keikhlasan, ketulusan, ya, dan keakraban seseorang dengan Al-Quran itu dikhawatirkan betul orang-orang kafir dan termasuk orang-orang munafik gitu loh. Orang tuh pasti akan bisa membedakan mana orang ikhlas dan mana orang yang tidak ikhlas. Orang yang punya motif, walaupun ikhlas tidak ikhlas itu menyangkut masalah hati memang, tapi itu orang akan melihat gitu loh. Ya, orang yang ikhlas itu dia tidak mengharapkan apapun selain ridho Allah. Tapi orang-orang yang tidak ikhlas, ya, dia melakukan perbuatan apapun pasti karena ingin sesuatu gitu, ya, apakah motif dunia ataupun yang lain. Nah, karena itulah orang-orang musyrik merasa gusar, ya, dengan penampilan Abu Bakar, dengan sikap Abu Bakar, ya, yang sangat berkesan itu, ya, dan sangat mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan orang-orang perempuan, anak-anak itu kemudian nantinya akan terpengaruh oleh Abu Bakar sehingga menyebabkan mereka masuk Islam. Luar biasa. Jadi mereka takutnya bukan karena bukan karena fisik Abu Bakar, bukan, tapi karena orang seperti Abu Bakar kalau dilihat dia baca Quran, ya, hampir tidak mungkin orang tidak terpengaruh, hampir pasti orang terpengaruh. Kira-kira begitu. Itu orang ikhlas itu pengaruhnya luar biasa, gitu, ya. Nah, Abu Bakar tumbuh, ya, dan terdidik di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lingkungan para sahabat yang berlomba menghafalkan, menghayati, mengamalkan Quran. Abu Bakar senantiasa mempelajari, merenungkan, menghayati Al-Quran. Abu Bakar tidak mau berbicara tanpa ilmu. Maka dari itu ketika ditanya tentang ayat yang tidak ia ketahui dan fahami, maka ia menjawab
bumi mana yang akan menjadi tempatku berpijak, atau langit mana yang menjadi atapku jika aku mengatakan tentang kitabullah apa yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Coba untuk bayangin ya. Orang sekelas Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, ya, yang paling memahami ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kalau Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya tentang ayat yang Abu Bakar nggak tahu, apa jawabannya? Ya, jawabannya begitu. Bumi mana yang akan menjadi tempatku berpijak? Langit mana yang menjadi atapku jika aku mengatakan, ya, langit mana yang menjadi atapku jika aku mengatakan tentang kitabullah, tentang Quran yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar nggak mau komentar tentang sesuatu hal yang tidak ketahui, padahal Abu Bakar itu sangat akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkataan Abu Bakar yang menunjukkan bagaimana ia begitu dalam melakukan tadabbur, perenungan dan penghayatan Al-Quran adalah apa? Ya, ketika sesungguhnya ketika menyebutkan ahli surga, maka Allah menyebutkan mereka dengan amal-amal baik mereka dan mengampuni, ya, amal-amal jelek mereka. Ya, dikatakan, di manakah posisiku dari mereka itu? Aku takut jika aku tidak bisa seperti mereka. Sepertinya aku tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, dan sepertinya aku bukanlah bagian dari mereka. Padahal Abu Bakar adalah orang yang pasti dijamin Allah masuk surga. Bayangkan. Jadi ketika disebut tuh ahli surga di dalam Al-Quran, inilah ahli surga itu. Apa Abu Bakar? Mereka apa? Dikatakan mereka itu pasti orang yang luar biasa. Ya, di mana posisi saya dibandingkan dengan mereka itu? Aku takut tidak seperti mereka. Nah, gitu kira-kira. Jadi Abu Bakar ketika disebut ahli surga itu Abu Bakar tidak merasa bahwa itu dirinya. Ya Rabb. Ya, padahal Abu Bakar orang yang justru dijamin Allah masuk surga. Abu Bakar Siddiq juga, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang masih janggal dan belum ia pahami. Dengan penuh etika, sopan santun dan penuh penghormatan. Ketika turun tuh Quran surah An-Nisa ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ya, dan pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angannya ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi. Ya, siapa yang mengerjakan kejahatan, amal jelek, ya, niscaya akan diberi balasan atas kejahatan itu. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa orang yang melakukan amal jelek, maka dia pasti akan dibalas dengan kejahatan itu, kejelekan itu. Ya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Waliyya wala nasira. Dan ia tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ya, bagaimana kemudian terkait dengan ayat tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, sungguh telah datang malapetaka. Siapakah di antara kami yang tidak pernah melakukan perbuatan jelek? Itu komentar Abu Bakar As-Siddiq terhadap ayat tersebut. Hanya kan dikatakan laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa orang yang melakukan amal jelek, maka dia pasti akan dapat balasan. Apa kata Abu Bakar? Sungguh telah datang malapetaka. Siapakah di antara kami ini yang tidak pernah melakukan perbuatan jelek? Katanya. Jadi ketika dikatakan orang yang melakukan perbuatan jelek pasti akan dibalas, Abu Bakar merasa bahwa itu dirinya. Sungguh telah datang malapetaka. Siapa di antara kami tidak pernah melakukan amal buruk, amal jelek? Kami mungkin bisa melakukannya. Ya, lalu Rasulullah SAW, ya, mengomentari apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, bukankah kamu mengalami kepayahan, kesusahan? Bukan kamu telah mengalami kesedihan? Bukankah kamu telah mengalami kondisi sulit dan berat? Semua itu adalah bagian dari pembalasan terhadap kalian atas amal jelek kalian. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan ibadahnya, dengan dakwahnya, sampai kemudian mengalami kepayahan, ya, kesedihan, kondisi yang sangat sulit dan berat. Nah, itu menjadi balasan, ya, penggugur. Maksudnya apa? Semacam penggugur terhadap amal-amal jelek, ya, terhadap amal-amal buruk yang dilakukan gitu. Nah, itu dia luar biasa, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga menafsir sejumlah ayat seperti ayat A'udzubillahi
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sungguh orang-orang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ya, kemudian mereka tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka datang, ya, malaikat akan turun kepada mereka, ya, dan kemudian mengatakan, ya, alla takhafu wa la tahzan, jangan kamu takut dan kamu sedih, ya, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam hal ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuturkan, maka mereka tidak menoleh dirinya. Jadi tentang istiqomah itu kata Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak menoleh darinya, dari Allah ke kanan dan ke kiri. Maka hati mereka tidak berpaling kepada selain Allah, ya, baik dalam hal mahabbah, kecintaan, rasa takut, pengharapan, permohonan, dan tawakal. Bahkan mereka tidak mencintai melainkan Allah, dan mereka tidak mencintai tandingan-tandingan sekutu di samping Allah. Mereka tidak mencintai melainkan hanya kepada Allah, bukan karena menginginkan keuntungan dan tidak pula untuk menghalau kemudaratan. Mereka tidak takut kepada selain Allah, ya, apapun itu tidak memohon kepada selain Allah, dan hati mereka tidak berhasrat kepada selain Allah. Ya, Masya Allah. Itu kira-kira di antara beberapa ungkapan Abu Bakar Siddiq merespon ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hikmahnya untuk kita? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para dai, para pengemban dakwah, ya, kalau kita ingin teladanilah Abu Bakar As-Siddiq dalam hal keakrabannya di antara dengan Al-Qur'an. Ya, para dai harus senantiasa beserta dengan Al-Qur'an, bersama dengan Al-Qur'an, membacanya, mentadabburinya, menggali perbendaharaan ilmu yang ada di dalamnya, mengungkap kemu'jizatannya, baik dari aspek bahasanya, ilmunya, hukumnya, memaparkan apa yang terkandung di dalamnya, ya, berupa langkah dan cara menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam tragedi, konflik, dan peperangan, gitu ya. Semua itu dilakukan dengan metode pendekatan sesuai dengan zaman dan sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh manusia dari berbagai macam saran dan media dakwah, ya. Dan Abu Bakar Siddiq mampu mengungkap dan memahami bagaimana aktivis membaca Al-Quran di masjid, ya, di tengah-tengah komunitas orang-orang Quraisy, itu salah satu dari sarana media dakwah yang efektif, gitu. Jadi Abu Bakar, kenapa kemudian Abu Bakar tidak mau dikekang, ya, sampai kemudian Abu Bakar memilih untuk sholat di luar, lalu kemudian baca Quran di luar, ya, itu pasti bukan karena riya, pasti bukan, tetapi karena agar orang lain melihat sehingga kemudian dia tertarik dengan Islam, ya. Dan yang jauh lebih penting dari itu adalah apa? Ya, sikap Abu Bakar As-Siddiq itu ditakuti oleh orang kafir karena keakraban ya Abu Bakar As-Siddiq dengan Al-Quran. Kedekatan Abu Bakar dengan Al-Quran yang mampu menyentuhnya ketika kemudian setiap kali Abu Bakar membaca Al-Quran. Itulah yang ditakuti oleh mereka. Ya, ditakuti, ya, kalau nanti orang-orang yang melihat itu tertarik, ya, terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, ya, sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana bagian pertama terkait dengan bagaimana peran Abu Bakar dalam membebaskan hamba sahaya, para budak, dan kemudian kedua bagaimana kemudian kembali kita bincangkan tentang integritas Abu Bakar Siddiq dan dakwahnya di tengah umat, tengah masyarakat, dan sikapnya yang kukuh itu, ya, sampai kemudian mengembalikan jaminan yang sudah dijamin oleh Ibnu Ad-Daghinnah. Padahal kalau Abu Bakar mau hidup tenang, tentram, mau ibadah gitu ya saja, ya, itu ya cukup, ya, mengambil jaminannya Ibnu Ad-Daghinnah, ya, tapi tidak dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau lebih memilih apa? Beliau lebih memilih mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, melepaskan jaminan dari manusia, karena Allah lah pelindung sejati. Ya, dan yang kedua, ya, hikmahnya buat kita, beliau tidak, dalam dakwah itu nggak boleh ada orang intervensi dalam diri kita sehingga membatasi gerak dakwah kita. Anda boleh silakan mau ibadah, ya, silahkan, tapi nggak boleh dakwah. Itu tidak, itu luar biasa teladan nih buat kita gitu loh. Abu Bakar tuh kalau mau suruh ibadah, ya udah ibadah bisa tenang. Tapi itu tidak, itu orang udah tertanam akidah dalam dirinya. Orang sudah paham dakwah tuh nggak mungkin bisa dikunci mulutnya, nggak mungkin. Orang sudah tertanam dalam akidah dan dorongan dalam dakwah, nggak mungkin mau dia dikekang oleh apapun. Ini kekangan ini termasuk dalam pekerjaan, gitu ya. Ya, sehingga kalau Anda misalnya bekerja, Anda boleh bekerja di sini.
Itu jangan dakwah ya. Anda boleh bekerja di sini, tapi jangan sampein Islam, jangan nyebar ini, jangan nyebar itu, jangan buat status macam-macam. Itu buat orang beriman. Kalau kita teladani Abu Bakar As-Siddiq, saya lebih milih untuk melepaskan jaminan ya yang selama ini Anda berikan. Saya lebih memilih jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini sikap teladan luar biasa buat kita ya. Sehingga buat para dai, para pengemban dakwah, contohlah Abu Bakar As-Siddiq dalam dakwah gitu ya. Sikapnya, keteguhannya ya sudah dijamin oleh orang yang punya keterpandangan di tengah orang-orang Quraisy. Tapi Abu Bakar lebih melepaskan jaminan itu. Oh, saya lepasin deh. Kalau saya harus dikekang hanya sholat dalam rumah, nggak boleh berdakwah, saya nggak mau melakukan itu, saya lepasin aja deh. Lebih baik saya bisa leluasa berdakwah, walaupun saya tahu resikonya berat, ya, tetapi saya memilih jaminan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketimbang jaminan Anda berikan ya hanya seorang manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Lutfi Effendi yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berkah ini berkaitan dengan peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam membebaskan hamba sahaya di kota Mekah. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sosok Abu Bakar As-Siddiq, khususnya ketika beliau menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, Masya Allah, dan juga bagaimana kedermawanan beliau juga memperjuangkan Islam, bahkan betul-betul ya melihat orang-orang yang beriman sekalipun hamba sahaya yang mungkin dianggap orang pada saat itu hina, tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq itu sangat jauh lebih berharga. Satu orang hamba sahaya yang dianggap hina daripada orang kafir di seluruh dunia. Masya Allah. Ini baik Ustaz, saya coba langsung masuk pada sesi pertanyaan ya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Ustaz, apakah mungkin pada saat sekarang ada sosok seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Masya Allah ya. Kalau sekelas ya mungkin enggak ya. Karena kita tahu kedudukan, posisi, kedekatan Rasulullah SAW itu kan nggak bisa di copy paste ya. Karena Rasulullah SAW sudah tidak ada. Kalau sama persis ya mungkin kita katakan tidak ada. Tetapi bukan berarti tidak mungkin ada orang-orang yang bisa menyerupai gitu. Maksudnya mendekati orang sekualitas Abu Bakar As-Siddiq. Karena sekelas sahabat lain saja Umar itu di bawah Abu Bakar. Jadi bagaimana bisa kita menyamai Abu Bakar gitu kira-kira. Ya, gitu. Orang sekelas Abu Bakar, orang sekelas Utsman, Ali ini masih di bawah dalam tanda petik ya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, tetapi bukan tidak mungkin sebenarnya orang-orang zaman sekarang nah itu bisa meneladani ya, bahasanya mungkin meneladani. Lancang kalau kita katakan menyerupai ya persis Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi bukan berarti tidak mungkin kita bisa meneladani apa yang contohkan, diteladani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal apapun, dalam hal bagaimana dalam hal bagaimana sedekah di jalan Allah. Jadi kalau kita bisa melakukan apa yang dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq, ya insya Allah itu bisa mendekati gitu. Contoh misalnya, udah sanggupkah kita untuk menyedekahkan seluruh harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu satu ya. Kalau misalnya satu poin itu berarti kita udah mulai mendekati tuh Abu Bakar, menyedekahkan seluruh harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu tuh, ya. Sudah yang kedua, sudah seberapa hebat pengorbanan kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Abu Bakar pun dipukuli ya di masjid karena untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalihkan orang dari mencekik Nabi, lalu kemudian orang-orang beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita sudah mampu belum itu? Ketika ada orang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sampai kemudian resikonya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mampu kita juga untuk apa? Untuk menyedekahkan harta yang begitu banyak misalnya untuk apa? Untuk membela orang-orang yang lemah, menyantuni orang-orang yang miskin. Sampai kemudian apa yang kita lakukan itu diakui oleh orang-orang sekelas. Kalau pada masa Abu Bakar Ibnu Ad-Daghinah. Jika kalau ada orang yang misalnya menyakiti antum, menyakiti fulan misalnya, jika ada saya jamin dia karena saya udah tahu. Itu kan berarti track record terus sangat diketahui gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan,
apakah ada orang yang sekelas Abu Bakar? Ya mungkin kalau sekelas enggak ya, karena kelas sahabat ya pasti berbeda. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik masa adalah masaku. Maksudnya dengan para sahabat itu, masa kita ya ya nggak akan sama. Tapi insya Allah ya bukan berarti tidak bisa meneladani apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, kita semua berpeluang kok insya Allah untuk masuk surga ya, bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan para sahabat ya. Emotif kita adalah meneladani keteladanan mereka gitu ya. Allah, insya Allah mungkin, tapi kalau benar-benar satu derajat ya Allah alam, yaitu kita lihat apa yang dikatakan Nabi bahwa sebaik-baik masa adalah masanya sahabat ya. Baik, Allah alam. Jadi Ustaz, karena waktu kita juga terbatas, mungkin di akhir pertemuan jika ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement di kajian kita pada kesempatan pagi yang berbarokah ini, kami persilakan Ustaz. Baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi-lagi ya, setiap kali kita mengulas sosok orang mulia, sosok sahabat, itu mesti ada bagian-bagian tertentu, fragmen-fragmen tertentu yang layak dan harus kita jadikan contoh dan teladan. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq ini bagaimana beliau memandang budak. Pada saat itu orang memandang budak itu sebagaimana orang musyrik memandang budak. Ini apa? Ini seperti barang, seperti hewan. Tapi tidak dengan Abu Bakar gitu. Walaupun baru masuk Islam, tapi cara pandang tentang budak itu langsung berubah 180 derajat. Ya, beliau memandang bahwa seorang muslim, walaupun dia budak atau seorang budak tetapi dia muslim, itu nilainya jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada orang kafir, daripada orang musyrik seluruh dunia. Itu luar biasa gitu ya. Dan dengan itulah beliau kalau melihat ada orang disiksa dan dia budak muslim, itu hampir tidak ada dari Abu Bakar As-Siddiq kecuali ingin membebaskan. Dan terbukti kan di sekitar 8 orang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan mengeluarkan uang yang sangat besar. Ya, sekian dinar ya dikeluarkan untuk membebaskan para budak tadi yang dikritik oleh ayahnya Abu Quhafa. Ini kalau membebasin budak yang kuat-kuat, jangan budak-budak perempuan yang lemah ya. Tapi Abu Bakar menjawabnya bahwa ini saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan bahwa siapapun di antara kita, apalagi seorang pengemban dakwah, dia harus dekat dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu akan banyak sekali memberikan inspirasi. Termasuk di antaranya untuk apa? Menjadi motivator, motivasi kuat dalam diri seorang muslim gitu. Maka cukuplah bagi seorang muslim itu Al-Qur'an sebagai motivator dalam dirinya gitu ya. Bukan kalimat, kita kan seringkali lebih memilih quote-quote dari si fulan yang kafir, si fulan yang apa gitu ya, daripada kemudian apa-apa yang terkandung di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Dan orang sekelas Abu Bakar sudah terinstal betul Quran dalam dirinya, sehingga itulah yang membuat orang kafir itu menjadi takut. Bukan karena fisiknya Abu Bakar, tapi karena orang sudah fasih dengan Al-Quran, orang yang kemudian tertanam dirinya Al-Quran, itu kalau ngomong itu akan sangat mungkin ya membuat orang lain terpengaruh. Itulah kenapa orang musyrikin Quraisy ya protes kepada Ibnu Adaghinnah. Ini jangan biarkan Abu Bakar itu sholat di luar rumahnya, sholat di pekarangan rumahnya. Jangan biarkan Abu Bakar itu kemudian baca Quran di pekarangan rumahnya. Karena kalau didengar oleh anak-anak kita, kalau didengar oleh anak-anak oleh perempuan-perempuan kita, ya dikhawatirkan mereka akan ikut ya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, jadilah kita orang-orang akrab dengan Al-Quran, sehingga dengan demikian akan sangat memudahkan ya dakwah kita diterima oleh masyarakat, oleh umat gitu ya. Karena orang akan melihat walaupun keikhlasan itu adalah urusan hati yang hanya Allah yang tahu, tapi orang itu bisa melihat mana orang-orang yang tulus berjuang di jalan Allah, mana orang-orang yang melakukan sesuatu itu karena motifnya dunia ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sangat luar biasa pemaparan berkaitan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan untuk kita, dan juga mudah-mudahan sekalipun memang tadi disampaikan oleh guru kita mungkin belum bisa menyamai seperti sosok Abu Bakar As-Siddiq ya, minimal setidaknya kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, dan juga sedikit apa yang kita tahu dari sosok Abu Bakar kita sedikit amalkan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya Allah Subhanahu wa taala
menggolongkan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tentunya termasuk orang yang dicintainya pula ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di akhir pertemuan mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan melafadzkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika